Well, teman-teman kita ganti ke reading ya. Jadi hari ini kita akan rangkap chapter 14 dan chapter 15 yang saya sampaikan di awal hari pertama. Kalau sebenarnya reading itu nanti jenis soalnya ada sekitar 6 ya, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita ikut silabus membahas setiap soal itu nanti menghabiskan 6 hari. Tapi saya menemukan cara yang lebih simpel, lebih lebih apa ya, lebih dikategorikan lebih sedikit gitu teman-teman. Jadi 6 itu menjadi 3 seperti itu. Nah, jadi kita akan bahas dulu untuk chapter 14 dan 15. Nah, di reading nanti teman-teman akan diberi soal 50 pertanyaan ya yang harus dikerjakan atau diselesaikan dalam waktu 55 menit. Nah, dulu pengalaman saya pertama kali belajar TOEFL memang 55 menit itu hampir 1 jam kayak kelihatannya lama gitu ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan kita eee, tidak tahu trik dalam reading, 55 menit itu nanti akan terasa sangat cepat dan bahkan bisa kurang, seperti itu. Makanya kita nanti akan kenalan lebih ke trik menjawabnya, seperti itu. Nah, untuk trik menjawab di reading ini, teman-teman jangan membaca teksnya dulu ya, karena tidak semua informasi yang di teks itu ditanyakan ya, dan akan menghabiskan banyak waktu juga kalau teman-teman membaca teksnya dulu, seperti itu. Nah, jadi mending dibaca soalnya dulu, baru nanti kita lari ke teks. Nah, kemudian vocabnya teman-teman nanti yang akan sangat membantu teman-teman dalam mengerjakan reading comprehension ini. Ya, sama kayak listening, teman-teman. Enaknya kalau reading ini itu ada jawabannya ada di kita bisa cari gitu ya. Sedangkan kalau listening itu kita mendengarkan atau memahaminya lewat yang kita dengarkan. Jadi menurut saya tekniknya lebih gampang di reading, cuman reading ini yang bikin sulit adalah materinya itu semuanya adalah akademik, teman-teman. Jadi pembahasannya semuanya adalah akademik. Dan reading nanti dari 50 pertanyaan ada sekitar 5 sampai 6 teks. Oke, kalau dapat 5 teks berarti teksnya agak panjang-panjang, teman-teman. Nah, rata-rata satu teks itu diikuti oleh 7 sampai 7 sampai 10 pertanyaan. Walaupun kadang ada yang saya pernah itu satu teks itu diikuti hanya 6 atau 5. Tapi itu jarang banget, teman-teman. Rata-rata itu satu teks diikuti 10 pertanyaan, ya. Nah, kemudian dari membaca soalnya dulu, jangan membaca teksnya dulu ya. Jadi baca soalnya dulu, nanti teman-teman akan tahu apa yang teman-teman harus lakukan dengan teksnya. Atau teman-teman nanti akan tahu jawabannya di mana. Ya, jadi kenali soalnya dulu, teman-teman. Soal ini miliknya kategori yang mana. Karena kalau teman-teman nanti sudah mengenali jenis soalnya, nah teman-teman nanti akan tahu teknik apa yang harus dilakukan dengan teks untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, ada 3 teknik yang teman-teman nanti akan lakukan setelah mengenali pertanyaannya. Teknik pertama, itu teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf atau istilahnya adalah topik sentence, ya. Jadi ada di soal reading itu yang jawabannya ada di topik sentence-nya saja. Kemudian yang kedua, ada juga beberapa soal reading itu, bahkan ini yang lebih banyak ya teman-teman soal reading, yang teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu, yaitu mencari dulu informasi yang ditanyakan di mana. Karena yang ditanyakan itu biasanya menggerombol di dalam teks, di satu posisi di dalam teks seperti itu. Nah, ada juga yang, jawabannya itu nggak ada di teks, teman-teman. Tapi teman-teman harus membuat inference atau tebakan atau kesimpulan, kemungkinan gitu ya, berdasarkan informasi yang ada di dalam teks, seperti itu. Jadi ada 3 teknik ini setelah kita mengenali soalnya, ya. Jadi tahap pertama teman-teman kenali dulu soalnya. Nah, hari ini kita akan belajar dengan teknik yang pertama, yaitu soal jenis reading apa aja yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf atau istilahnya topik sentence, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita ke apa namanya pembahasannya, saya ingin memberikan kesimpulan sedikit, teman-teman. Atau, apa ya, overview gitu ya. Jadi, teknik ini teman-teman pakai untuk menjawab ketika pertanyaan di reading itu menanyakan garis besar mengenai teks atau tentang keseluruhan teks. Nah, tapi teman-teman harus ingat di teks itu bukan hanya main idea, bukan hanya topik ya, ada juga namanya supporting idea, ada juga intermezzo yang nggak nyambung atau additional detail seperti itu. Jadi, harus hati-hati makanya kita harus bisa spot atau apa ya, menemukan letak, yang ditanyakan di mana, seperti itu.
Nah, kalau yang ditanyakan mengenai garis besar mengenai teks, nah itu teman-teman cukup gunakan cara ini, yaitu membaca kalimat pertama di setiap paragraf karena itu namanya topic sentence, letaknya topik. Nah, topik itu adalah main idea, teman-teman. Istilah lainnya seperti itu ya. Nah, jenis soal pertama yang cara mengerjakannya, teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf, itu adalah soal tentang main idea. Nah, main idea sendiri itu pengertiannya adalah gagasan utama atau ide pokok atau mungkin penjelasannya ya bahan pembahasan yang si penulis ingin bahas melalui teks yang dia tulis. Sama kalau kayak di kalimat dulu ketika kita belajar structure, teman-teman ada istilah namanya subjek, right? Nah, kalau di dalam kalimat subjek itu artinya adalah apa atau siapa yang pengen dibahas. Sama, main idea ini adalah apa atau siapa yang pengen dibahas. Nah, in fact, subjek itu adalah nama lain dari main idea, teman-teman. Karena di beberapa tes prediksi, main idea ini disebutnya dengan subjek. Ya, jadi diprediksi kalau teman-teman ngambil yang tes prediksi, jenis soal ini biasanya nanti namanya diganti-ganti, tapi intinya sama gitu ya. Kadang disebutnya main idea, kadang disebutnya main point, kadang primary concern, kadang juga main discussion, kadang topik, kadang title, kadang juga subject. Oke, nah cara mengerjakannya itu tadi. Kalau ada pertanyaan mengenai ini, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman pahami, kemudian cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Contoh teman-teman, yang saya sampaikan tadi ya, kalau reading teman-teman baca soalnya dulu. Karena kalau contoh memang pendek, satu paragraf teman-teman. Tapi ketika tes nanti, selama tes ya, saya paragraf yang paling pendek yang pernah saya temukan itu adalah 2 paragraf, teman-teman. Itu pun panjang-panjang ya. Kalau ini termasuk pendek seperti itu. Makanya cukup baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, what is the topic of this passage? Apakah topik dari teks ini? Nah, karena yang ditanyakan topik, kita baca kalimat pertama di semua paragraf, di setiap paragraf. Nah, kebetulan karena di sini paragrafnya cuma satu, maka kita baca kalimat pertamanya saja. Kalimat pertama berbunyi, dalam filosofinya John Dewey, sebuah perbedaan yang signifikan atau yang nampak gitu ya, yang tajam gitu ya, itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Intinya adalah kalau kita bahasakan dengan bahasa Indonesia yang mungkin umum gitu ya, di sini dikatakan kalau menurut John Dewey, kemampuan menggunakan logika dan kecerdasan itu adalah dua hal yang berbeda. Intinya gitu. Nah, berarti kalau kita cek ABCD, kita coba ya. Nah, yang alfa itu berbunyi kecerdasan dari John Dewey atau kecerdasannya John Dewey. Bukan ya, teman-teman. Di situ disampaikan kalau John Dewey itu bukan ngomongin tentang kecerdasannya sendiri, ya, tapi ngomongin kecerdasan secara luas dan ada juga informasi yang dihilangkan kalau yang alfa tentang kemampuan menggunakan logika atau reasoning. Nah, berarti alfa nggak bisa. Kalau yang Bravo, distinctions made by John Dewey. Perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Tentang apa? Di sini terlalu luas, teman-teman. Ya, perbedaan itu ada banyak sekali, apalagi di situ distinctions banyak ya. Sedangkan di teks itu disebutkan a sharp distinction. Hanya satu, ada a. Oke, Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, Dewey's ideas on the ability to reason. Gagasan Dewey atau pemikirannya Dewey mengenai kemampuan menggunakan logika. Nah, kalau kita pilih yang cari ada informasi yang hilang, yaitu kecerdasan. Kita nggak bisa menghilangkan informasi, teman-teman, karena nanti kalimatnya akan, maksudnya teksnya akan berbeda. Kalau misalkan hanya ngomongin reason atau kemampuan menggunakan logika, maka nggak perlu disebutkan intelligence, tapi buktinya di soal itu, maksudnya di teks itu dibahas. Berarti Charlie nggak bisa karena ada informasi yang dihapus atau dihilangkan. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ disebutkan bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karya-karyanya Dewey atau dalam filsafatnya Dewey seperti itu. Nah, mungkin untuk contoh soal pertama atau jenis yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama saja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Coba teman-teman kerjakan kalau gitu untuk latihan buat teman-teman. Jangan takut salah teman-teman, dicoba dulu ya. Diingat-ingat, jenis soal ini cara mengerjakannya dibaca kalimat pertama di setiap paragraf. Silahkan teman-teman.
Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu sedapatnya ya, kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban Bravo atau Charlie. Mari kita cek teman-teman. Di situ pertanyaannya adalah, which of the following best describes the topic of the passage? Yang manakah dari berikut ini yang paling mendeskripsikan topik dari teks di atas? Nah, karena yang ditanyakan topik itu nama lain dari main idea. Intinya sama, itu main idea gitu ya. Kita baca kalimat pertama atau topik sentence-nya kalau gitu di setiap paragraf. Kebetulan paragraf cuma satu di sini. Berarti cukup kalimatnya cuma satu aja yang dibaca ya. Kalimatnya berbunyi, Fort Knox yang letaknya di Kentucky adalah situs dari sebuah benteng militer Amerika Serikat. Namun, dia bahkan lebih dikenal karena penyimpanan emas batangan Fort Knox-nya. Yaitu brankas besar yang mengandung atau menyimpan tumpukan-tumpukan tabungan emas pemerintah Amerika Serikat. Nah, kita cek ABCD teman-teman. Yang alpha, the city of Fort Knox, Kentucky. Kalau diartikan kota dari Fort Knox, yaitu Kentucky. Teks ini bukan membahas tentang kotanya Fort Knox atau membahas tentang Kentucky ya teman-teman, karena Kentucky di situ disebutkan hanya sebagai apositif atau informasi tambahan mengenai di mana letak Fort Knox. Yang dibahas di teks ini adalah Fort Knox-nya teman-teman. Berarti alpha bukan ya. Nah, kalau yang Bravo, penyimpanan emas pemerintah Amerika Serikat. Nah, kemungkinan Bravo bisa karena tadi memang di setelah yang kedua itu ya ada keterangan kalau Fort Knox itu bahkan lebih dikenal atau lebih apa ya, terkenal gitu ya, karena penyimpanan emas batangannya, seperti itu. Jadi kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, apa namanya, benteng militer Amerika Serikat yang terletak di Fort Knox. Hati-hati teman-teman, Charlie ini jebakan ya. Kenapa saya bilang jebakan? Karena yang dibahas bukan benteng militer Amerika Serikat yang terletak di Fort Knox, teman-teman. Tapi yang dibahas di sini adalah ya Fort Knox itu sendiri. Nah, kalau kita pilih yang cari itu Fort Knox cuma sebagai keterangan tempat. Yang dibahas itu adalah benteng militer Amerika Serikatnya. Padahal benteng militer Amerika Serikat tadi itu disebutkan kalau memang dia terkenal karena tempatnya benteng militer Amerika Serikat gitu ya. Nah, tapi yang dibahas bukan intinya bukan benteng militer Amerika Serikatnya, tapi lebih ke Fort Knox-nya. Jadi bisa dibilang benteng militer Amerika Serikat itu hanya apa namanya? Hanya informasi ada benda di situ namanya benteng militer Amerika Serikat. Nah, di situ di mana? Di Fort Knox. Jadi yang dibahas itu Fort Knox-nya, bukan benteng militer Amerika Serikatnya, ya kan? Charlie bukan, karena Fort Knox itu hanya sebagai keterangan tempat. Kalau yang Delta emas batangan. Nah, kalau yang Delta ini terlalu luas, teman-teman. Emas batangan itu di dunia ini banyak banget ya. Dan teks ini bukan hanya ngomongin tentang emas batangan secara umum, tapi lebih ke miliknya Amerika Serikat. Kalau kita pilih yang Delta itu terlalu luas. Dan itu pun emas batangan bukan yang dibahas tentang bukan teks ini bukan tentang membahas emas batangan seperti itu. Jadi Delta bukan ya. Jawabannya adalah yang Bravo, the Federal Gold Depository, tempat di mana federal atau pemerintah Amerika Serikat itu menyimpan emas-emasnya ya. Nah, di mana? Ya di Fort Knox. Nah, ya makanya yang dibahas adalah Fort Knox seperti itu. Coba lagi ya ke nomor berikutnya. Jangan takut salah. Jadi jawabannya Bravo ya, teman-teman. Jangan takut salah. Silahkan teman-teman. 60 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 1 menit sudah habis. Boleh jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. B is for Bismillah. Alright. And everybody picks Bravo, right? Baik, mari kita cek bersama teman-teman.
Seperti biasa, kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, which of the following best states the subject of this passage? Yang mana dari berikut ini yang paling menyatakan subjek dari teks ini? Subjek adalah nama lain dari main idea. Nanti kalau tes ini nggak ditebelin ya, teman-teman. Jadi teman-teman nanti akan menentukannya sendiri. Tapi intinya subjek itu adalah nama lain dari main idea ya. Kita baca kalimat pertama di semua paragraf. Kebetulan paragrafnya cuma satu, ya udah kita baca kalimat pertama paragraf satu ini. Oke. Di situ kalimatnya berbunyi, salah satu penanda apa ya? Penanda untuk menentukan gitu ya, jenis-jenis mineral adalah tingkat kekerasan relatif mereka yang dapat ditentukan dengan cara menggoreskan satu jenis mineral dengan jenis yang lain. Nah, berarti di sini tadi mengatakan kalau karakteristik penanda mineral itu adalah tingkat kekerasannya. Nah, cara mengetahui tingkat kekerasannya gimana? Kita goreskan satu dengan yang lain. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah bravo. Good job, teman-teman. Identify minerals by means of a scratch test. Kalau diartikan, menentukan jenis-jenis mineral dengan cara uji gores. Seperti itu. Kalau yang alpha, the hardness of diamonds. Tiba-tiba ada kata diamonds. Mungkin di dalam teks ada kata diamond, karena diamond ini adalah salah satu jenis mineral. Tapi teks ini bukan hanya ngomongin tentang diamond, teman-teman. Selain diamond, teman-teman juga menemukan ada feldspar, ada juga talc, ada juga quartz. Banyak di sini ya, bukan hanya diamond saja. Oke, alpha bukan, teman-teman. Kalau yang Charlie, feldspar on the Mohs scale. Sama, tiba-tiba feldspar. Sedangkan teks ini bukan hanya ngomongin feldspar ya. Ada diamond juga, ada talc, ada quartz, dan sebagainya. Kalau yang delta, mengenali jenis-jenis mineral dalam keadaan alami mereka. Nah, kalau dalam keadaan alami harusnya tidak perlu campur tangan manusia. Tapi di situ tadi dikatakan dengan cara menggoreskan. Nah, masa kita nunggu uh, satu mineral dengan yang lain saling menggoreskan kan? Nggak bisa, teman-teman. Harus dengan bantuan manusia. Jadi bukan keadaan alami lagi ya. Jadi delta salah, jawabannya adalah yang bravo. Good job. Next, teman-teman. Ke nomor berikutnya, dicoba lagi waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan ada 5 jawaban antara Bravo dan juga Charlie dan juga Alpha. Oke, mari kita cek teman-teman. Seperti biasa, dibaca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, which of the following expresses the main idea of the passage? Nah, ini disebutnya main idea gitu ya. Apakah yang manakah di antara berikut ini yang paling menyatakan main idea dari teks di atas atau gagasan utama atau ide pokok dari teks di atas? Nah, ide pokok itu adalah pertanyaan garis besar ya mengenai keseluruhan teks. Nah, berarti kita baca kalimat pertama di semua paragraf. Kebetulan ada 4 paragraf ya, teman-teman. Maka kita baca ke kalimat pertama keempat-empatnya. Kalimat pertama, paragraf 1 berbunyi, vaksin itu disiapkan atau dibuat maksudnya gitu ya, dari virus-virus atau bakteri-bakteri yang merugikan atau yang berbahaya dan diberikan kepada pasien untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu. Paragraf kedua, kelas pertama dari vaksin atau jenis pertama dari vaksin sebenarnya mengandung mikroorganisme penyebab penyakitnya yang telah dibunuh menggunakan sebuah larutan gitu ya yang mengandung formaldehyde. Paragraf kedua, jenis vaksin kedua itu mengandung racun yang dihasilkan oleh mikroorganismenya daripada mikroorganismenya itu sendiri. Maksudnya
Jadi nggak mengandung mikroorganisme, teman-teman. Hanya mengandung racun yang dihasilkan saja untuk jenis kedua ini, ya. Jadi nggak ada virus sama bakterinya, cuman ada racunnya saja. Kalau paragraf terakhir, jenis vaksin yang terakhir mengandung mikroorganisme yang masih hidup atau virus bakteri yang masih hidup, yang telah dilemahkan atau dibuat tidak berbahaya terhadap tubuh manusia. Nah, berarti ini tadi ngomongin bagaimana vaksin itu dibuat ya. Yang pertama disebutkan kalau dibuatnya itu dari virus sama bakteri. Yang kedua, jenis pertama itu mengandung mikroorganisme atau virus bakteri yang sudah dibunuh, ya kan? Yang ketiga itu jenis yang kedua, vaksin yang kedua itu mengandung racunnya, bukan mengandung virus atau bakterinya. Dan yang terakhir, dia mengandung virus atau bakteri yang masih hidup tapi dilemahkan. Nah, kita cek. Yang alfa, vaksin itu memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu. Hati-hati teman-teman, alfa ini jebakan ya. Itu tadi memang ada di kalimat pertama paragraf 1. Tapi yang dikembangkan di dalam teks bukan yang alfa. Ya kan? Yang diteruskan itu bukan yang kalau pasien itu diberi vaksin untuk memberikan kekebalan tubuh, tapi bagaimana vaksin itu dipersiapkan. Seperti itu. Jadi kadang kita harus jeli-jeli kalau ada di kalimat pertama paragraf 1 yang ada tambahannya. Teman-teman harus bisa memilih yang mana yang dikembangkan di dalam teks. Oke, berarti alfa bukan ya. Kalau yang bravo, vaksin itu mengandung mikroorganisme penyebab penyakit. Tidak semua teman-teman, ada yang tidak tadi ya, yaitu jenis vaksin kedua. Jenis vaksin kedua itu mengandung racun yang dihasilkan oleh virus dan bakteri, bukan bakteri dan virusnya itu. Jadi nggak ada bakteri sama virusnya, cuma ada racun yang dihasilkannya, seperti itu. Bravo bukan ya. Kalau yang Charlie, vaksin itu didapat atau dibuat maksudnya gitu ya, dengan atau dalam berbagai cara. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Ya, karena dijelaskan tadi cara-cara membuat vaksin seperti itu. Ada yang dari ada dari virus dan bakteri yang sudah dibunuh, ada juga yang cuma racunnya saja, virus bakterinya nggak ada, dan ada juga yang dilemahkan virus sama bakterinya. Kalau yang delta, pendekatan-pendekatan terbaru dalam pemberian vaksin itu sedang sedang diusahakan atau sedang dikembangkan. Bukan ya, karena tidak ada sama sekali penyebutan pendekatan dalam pemberian vaksin kepada pasien seperti itu. Jadi jawabannya Charlie. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, time's up. Silakan jawabannya dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Ada jawaban delta. Mari kita cek teman-teman. Seperti biasa kita baca soalnya dulu kalau di reading. Di situ soalnya berbunyi, topik dari teks ini paling mendeskripsikan atau paling bisa dideskripsikan sebagai. Nah, berarti kita baca kalimat pertama di semua paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, sebuah hoax tidak seperti kesalahan murni atau yang jujur gitu, maksudnya kesalahan asli gitu ya. Merupakan sebuah rencana yang sengaja disusun untuk menyajikan sebuah kebohongan sebagai kenyataan atau seolah-olah sebagai kenyataan. Paragraf kedua, sebuah hoaks ilmiah terkenal terjadi di tahun 1912 ketika Charles Dawson itu mengaku telah menemukan sebuah tengkorak manusia dan tulang rahang di Piltdown Common di Inggris bagian selatan. Paragraf ketiga, memerlukan lebih dari 40 tahun supaya hoaks tersebut itu terungkap. Nah, berarti ini lebih ngomongin hoaks ya. Apalagi kalimat yang diulang atau kata yang diulang-ulang di setiap kalimat pertama tadi adalah hoaks, teman-teman. Dan
pilihan ganda yang mengandung kata hoax itu cuma satu pilihan, yaitu yang delta. A definition and example of a hoax. Jadi definisi hoax itu di kalimat pertama paragraf 1 ya. Kemudian contohnya itu dibahas di paragraf 2 dan dilanjutkan di paragraf 3. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang delta. Ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, ternyata sudah habis untuk jenis soal yang cara mengerjakannya, jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, itu tadi adalah pertanyaan mengenai main idea, itu pasti keluar teman-teman soal-soalnya ya. Nah, sekarang untuk jenis soal kedua yang cara mengerjakannya juga teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Itu adalah idea organization. Idea organization itu adalah bagaimana si penulis itu mengembangkan topiknya atau ide di dalam kepalanya itu ke dalam teks yang dia buat. Ya, karena pengembangan ide itu ada banyak, teman-teman. Misalnya konsep diikuti contoh misalnya atau misalnya penjelasan diikuti alasan logis atau misalkan kepercayaan diikuti alasan logis. Seperti itu. Misalnya contoh ya. Jadi bagaimana si penulis itu mengembangkan ide di dalam teksnya. Nah, nanti biasanya pertanyaannya itu adalah how bla 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 ideas atau information organized, presented atau related. Intinya kalau teman-teman baca soalnya kok itu menanyakan pengembangan ide, berarti itu masuk ke jenis soal ini, teman-teman. Karena biasanya soal itu bunyinya beda-beda gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya mengenai pengembangan ide berarti itu masuk ke yang ini. Nah, cara mengerjakannya baca soal dulu ya. Kalau udah benar tentang soalnya ini, maka teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalau sudah dipahami, teman-teman hubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Yang mana yang mewakilkan bagaimana si penulis itu mengembangkan ide di dalam teks. Contoh, teman-teman. Nah, ini jenis soal yang teman-teman tidak akan pernah menemukan di soal ITS yang asli. Nah, itu soalnya hanya berbunyi in this passage. Di teks ini kan nggak jelas, teman-teman. Soalnya pertanyaannya itu kayak belum selesai gitu. Nah, teman-teman tidak akan pernah menemukan jenis yang seperti ini di dalam TOEFL yang asli dari ITS. Tapi kalau prediksi buatan selain ITS biasanya memang ada. Nah, contohnya Longman. Longman itu ini kan yang bikin bukunya Longman, teman-teman. Nah, ini yang bikin soalnya juga Longman. Di situ masa soalnya hanya berbunyi in this passage di teks ini. Nah, kita kan nggak bisa mengenali. Tapi kalau in case teman-teman ngambil tes prediksi dan menemukan jenis soal seperti ini, maka teman-teman juga harus mengenali pilihan A, B, C, D-nya. Ya, berarti baca juga pilihan gandanya. Di situ pilihan ganda pertama berbunyi atau yang alfa ya, sebuah ide itu disajikan dan kemudian dibantah. Kemudian yang bravo, sebuah konsep diikuti oleh contoh-contoh. Yang Charlie, sebuah sebab diikuti akibat. Yang delta, sebuah kepercayaan didukung dengan alasan-alasan logis. Nah, berarti kan ini bagaimana si penulis itu menyatakan idenya melalui teks seperti itu. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf karena ini mengenai teks ya atau seputar teks garis besarnya. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, hampir seluruh orang Amerika bakal mungkin menjawab kalau di dalam kepercayaan mereka Abner Doubleday lah yang melakukannya atau yang menemukan baseball. Paragraf kedua, Doubleday itu hanya diberikan kredit atau apa ya, pengakuan atau penghargaan gitu ya teman-teman atas penemuan ini di awal abad ke-20-an. Maksudnya berarti bukan dia yang nemukan, dia hanya kayak difitnah gitu. Kayak dianggap kalau dia yang menemukan. Nah, di sini dijelaskan. Jadi sebenarnya itu dia itu eh, ada perusahaan namanya Spalding, yaitu perusahaan alat-alat olahraga itu mengutus atau memberikan tugas untuk meneliti atas pertanyaan siapa yang menemukan baseball. Jadi yang sebenarnya Abner Doubleday itu bukan yang menemukan baseball, tapi dia disuruh perusahaan ya untuk melakukan penelitian siapa yang menemukan permainan baseball. Nah, malah orang-orang taunya dia yang menemukan seperti itu. Di paragraf terakhir dijelaskan lagi, sekarang hampir seluruh sejarawan olahraga itu sepakat atau setuju kalau Doubleday itu sebenarnya tidak memiliki andil apa-apa dalam perkembangan baseball.
Nah, berarti jawabannya adalah yang alfa tadi ya. Sebuah gagasan itu diberikan atau disajikan di paragraf satu. Kemudian dibantah atau disalahkan gitu ya, dijelaskan kalau itu salah, dibantah gitu. Nah, berarti jawaban paragraf 2 dan paragraf 3 itu adalah pembantahannya. Oke, jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu untuk jenis soal ini. Silakan, teman-teman. Aman ya, easy peasy ya. Dicoba lagi, teman-teman. Jangan takut salah. Silakan. Oke, thumbs up, teman-teman. Boleh jawabannya dikirim di chat dulu ya. Baik, ada jawaban Bravo dan juga Charlie. Mari kita cek, teman-teman. Di situ nomor satu pertanyaannya, how is the information in the passage organized? Bagaimana informasi di dalam teks dikembangkan? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Paragraf satu berbunyi, konflik di dalam sebuah organisasi tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang tidak diinginkan. Paragraf kedua, menurut pandangan tradisional mengenai konflik, konflik itu membahayakan suatu organisasi atau berbahaya bagi suatu organisasi. Paragraf terakhir, pandangan interaksionis mengenai konflik di sisi lain beranggapan kalau konflik itu dapat memberikan sebuah fungsi penting di suatu organisasi dengan cara mengurangi zona nyaman di antara para pekerjanya dan menyebabkan perubahan positif bisa terjadi. Nah, kalau teman-teman lihat di paragraf satu, 2, dan 3 ada kata yang diulang-ulang. Yaitu kata yang pertama ya, itu si penulis dia bilang kalau konflik di dalam suatu organisasi itu tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang tidak diinginkan. Paragraf kedua, menurut pandangan tradisional mengenai konflik, konflik itu berbahaya bagi suatu organisasi. Kalimat terakhir, maksud saya paragraf terakhir, pandangan interaksionis mengenai konflik di sisi lain beranggapan kalau konflik bisa memberikan sebuah fungsi penting di suatu organisasi. Ada kata view yang diulang-ulang, teman-teman. Memang ini tadi menyatakan beberapa view gitu ya. Si penulis dia netral, dia hanya bilang kalau kadang konflik itu dipandang tidak selalu tidak diinginkan seperti itu. Nah, kemudian paragraf 2 bilang ada orang itu yang anti dengan konflik di suatu organisasi, pandangannya. Paragraf terakhir, ada orang yang berpandangan kalau konflik di dalam organisasi itu juga penting loh, seperti itu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah bravo, teman-teman. Contrasting views of conflict are presented. Jadi pandangan yang bertentangan mengenai konflik itu diberikan atau disajikan. Nah, kalau yang Charlie, dua ahli teori atau pembuat teori. Misalnya kayak Charles Darwin atau misalnya siapa teman-teman yang bikin teori, misalnya Ohm ya, yang atau misalkan Hubble gitu ya. Jadi kan itu kan orang-orang yang membuat teori seperti itu. Nah, tapi di teks tadi nggak ada yang menyebutkan teori sama sekali. Nggak ada juga orang, nggak ada teori. Ya, berarti Charlie bukan, teman-teman. Teori itu contohnya Big Bang. Ledakan besar tentang alam semesta atau planetisimal misalnya, dan sebagainya. Ya, di situ nggak ada, teman-teman. Oke, berarti jawabannya yang bravo. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba lagi, 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, thumbs up teman-teman. Silakan jawabannya boleh dikirim di chat ya. Sepertinya belum ada yang menemukan jawaban. That's okay. Oke, ternyata sudah ada, yaitu Charlie. Baik, mari kita cek ya. Di situ kita baca soalnya dulu. Soalnya berbunyi, how is the information in the passage organized? Bagaimana informasi di dalam teks dikembangkan? Nah, berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, right? Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, danau terbesar di Amerika Serikat bagian barat adalah Great Salt Lake, sebuah danau air asin di tengah daratan di bagian barat lautnya Utah, tepat di sebelahnya atau di setelahnya ibu kota negara bagian Salt Lake City. Nah, ini ngomongin tentang Great Salt Lake atau memperkenalkan Great Salt Lake ya. Paragraf kedua, meskipun Great Salt Lake itu dialiri oleh aliran-aliran air tawar, dia itu malah lebih asin daripada seluruh samudra di dunia ini. Nah, itu berarti ngomongin tentang karakteristiknya, uniknya ya, karena dia lebih walaupun dialiri air tawar, tapi dia lebih asin dibandingkan lautan. Kalau yang paragraf terakhir, Great Salt Lake itu dapat bervariasi atau berubah-ubah secara drastis dari ukuran normalnya, yaitu 1.700 mil persegi, yang bergantung pada atau yang tergantung pada kondisi cuaca yang berkepanjangan. Nah, ini ngomongin kalau ukurannya itu bisa berubah-ubah ya, secara drastis seperti itu. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, dua karakteristik yang tidak umum atau tidak biasa dari Great Salt Lake itu dibahas. Nah, dua karakteristik yang dimaksud di sini yang pertama tadi alirannya itu tawar ya, maksudnya dia itu sungai-sungai yang mengalir ke situ itu airnya tawar, tapi dia rasanya asin, seperti itu. Kemudian karakteristik unik yang kedua atau yang tidak biasa kedua adalah ukurannya itu bisa berubah-ubah secara drastis. Nah, kemungkinan alfa bisa karena itu ada teman-teman di teks ya. Kalau yang Bravo, teori-teori yang berbeda mengenai kadar garamnya Great Salt Lake itu disajikan. Hati-hati teman-teman. Kadar garam Great Salt Lake itu hanya dibahas di paragraf kedua. Ya kan? Dan kalau ada pertanyaan, how is the information in the passage organized? Itu kan nggak ada paragraf berapanya. Artinya itu seluruh teks, bukan cuma paragraf 2. Kalau kita pilih yang Bravo, berarti nanti kita hanya fokus ke paragraf 2. Paragraf 1, paragraf 3 nggak dibahas. Nggak boleh, teman-teman. Itu namanya menghilangkan informasi yang ada di dalam teks. Artinya Bravo bukan ya. Nah, kalau yang Charlie, proses bagaimana Great Salt Lake mendapatkan garamnya itu disebutkan. Nah, itu juga sama. Kalau kita membahas tentang garamnya Great Salt Lake itu hanya ada di paragraf kedua. Sedangkan teks ini bukan cuma paragraf kedua. Paragraf 3 itu nggak ada yang membahas tentang garam sama sekali. Ya kan? Atau tingkat keasinan dan sebagainya. Berarti Charlie bukan. Ya. Kalau yang delta, alasan-alasan logis kenapa atau atas variasi-variasi atau perubahan-perubahan dalam ukuran Great Salt Lake itu diberikan. Kalau yang delta ini hanya paragraf ketiga, teman-teman. Teks ini bukan hanya ngomongin tentang ukurannya Great Salt Lake. Ada juga tadi satu tentang kadar garam Great Salt Lake, ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Oke, teman-teman. Lanjut lagi ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya, teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, sebelum saya melanjutkan ke jenis soal terakhir, mungkin saya ingin memberikan info sedikit, teman-teman. Untuk jenis soal kedua dan ketiga ini, untuk cara mengerjakan yang teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf itu jarang sekali keluar, teman-teman. Ya, yang paling sering keluar atau yang jelas pasti keluar itu adalah yang menanyakan main idea di awal tadi. Oke, untuk yang idea organization dengan yang ini jarang banget. Bahkan bisa dibilang hampir nggak pernah. Pernah mungkin selama 3 tahun saya tes online, sekali 2 kali lah bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya, teman-teman membaca kalimat pertama di setiap paragraf itu adalah pertanyaan mengenai tone, atau purpose, ataupun course. Nah, tone sendiri pengertiannya adalah, jadi kalau kita baca teks itu kadang kita nggak kerasa teman-teman, kita kayak terbawa gitu, entah kadang marah, entah kadang pengen membeli suatu barang yang diceritakan. Kadang kita juga ketawa, misalkan lucu gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan tone. Jadi gimana sikap si penulis dalam mengembangkan idenya. Jadi itu nanti mempengaruhi gimana efek si pembacanya. Ya, apakah si penulis itu subjektif? Subjektif itu kalau dia memasukkan emosinya ke dalam teks. Ya, misalkan dia bilang kalau apa namanya, kebakaran hutan di Indonesia, terutama untuk pengembangan lahan sawit misalnya ya,
itu semakin parah, semakin mengkhawatirkan. Nah, berarti si penulis itu khawatir, teman-teman. Maksudnya seperti itu. Jadi nanti yang baca itu juga kadang ikut khawatir seperti itu. Oke, nah itu namanya tone. Jadi emosi, suasana hati atau nuansa yang dituangkan penulis di dalam teks yang dia tulis. Kemudian purpose itu adalah tujuan si penulis. Nah itu nanti juga nyambung sama tone. Oke, jadi si penulis itu kira-kira menulis teks itu supaya pembacanya ngapain? Apakah membeli suatu produk akhirnya? Apakah dia ikut melakukan sesuatu atau berhenti melakukan sesuatu dan sebagainya? Ya. Kalau yang terakhir course itu adalah bidang keilmuan apa atau misalnya teks ini itu tuh dibahasnya di kelas apa kalau di kuliahan atau di universitas. Seperti itu. Jadi bidang keilmuan atau mata kuliah apa yang membahas topik yang dibawakan si penulis di teksnya itu. Nah, nanti di soal itu disebutkan teman-teman. Misalkan menanyakan tone ya ada kata tone-nya. What is the tone misalnya? Atau kalau menanyakan course bidang keilmuan apa ya in which course atau in what course gitu ya. Kalau menanyakan purpose itu juga disebutkan juga. What is the author purpose? Misalkan seperti itu. Oke. Cara menjawabnya semuanya hampir mirip, teman-teman. Kalau tone, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Cari, ada nggak si penulis itu subjektif? Maksudnya subjektif itu ada nggak penulis memasukkan kayak curhat gitu, memasukkan isi hatinya. Apa sih yang saya rasakan terhadap topik yang saya angkat? Seperti itu. Kalau nggak ada berarti si penulis netral, teman-teman. Hanya ingin memberikan informasi atau pengetahuan terhadap pembaca atau kepada pembaca. Oke, kalau ada, nah berarti itu nanti jadi petunjuk teman-teman menentukan tone-nya. Nah, kemudian purpose itu tujuan si penulis. Baca kalimat pertama di setiap paragraf, oke. Kemudian nanti, nah ini nggak perlu teman-teman. Baca kalimat terakhir itu nggak perlu. Walaupun kalau teman-teman ragu nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ragu, nggak perlu, cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Teman-teman pahami, kemudian cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Yang mana yang kira-kira paling nyambung seperti itu. Dan yang terakhir itu course, bidang keilmuan apa, teman-teman harus mencari kosakata-kosakata terms atau istilah ya yang dipakai di kalimat pertama di setiap paragraf. Ya, itu nanti terms atau kata-kata yang dipakai itu nanti menentukan oh ini nanti dipakainya di kelas apa. Seperti itu. Contoh, teman-teman. Di sini soal pertama itu menanyakan purpose dulu ya, tujuan si penulis atau maksud si penulis. Soalnya purpose of this passage itu tujuan dari teks ini adalah untuk kita baca kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi In Cold Blood, ini judul ya teman-teman. Jadi In Cold Blood-nya Truman Capote yang ditulis di tahun 1966 merupakan sebuah contoh yang terkenal dari novel non-fiksi. Sebuah karya tulis, sejenis karya tulis populer yang berdasar pada kejadian-kejadian nyata di mana penulisnya berusaha untuk mendeskripsikan mendeskripsikan dorongan-dorongan, pikiran-pikiran dan emosi-emosi yang melatar belakangi, yang menggiring terhadap kejadian aslinya atau kejadian nyatanya, seperti itu. Nah, kalau kita cek ABCD, yang alfa membahas contoh dari sebuah genre atau jenis sastra tertentu. Nah, ketemu ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa. Karena memang disebutkan tadi kalau In Cold Blood itu hanya sebuah contoh dari novel non-fiksi. Jadi ini hanya contoh saja, teman-teman. Bukan ngomongin ceritanya. Hanya memperkenalkan saja kalau ada namanya novel non-fiksi. Salah satu contohnya yaitu novelnya Truman Capote, seperti itu. Kalau yang Bravo menceritakan cerita dari In Cold Blood. Nah, ketika teman-teman membaca kalimat pertama tadi, kalau teman-teman tidak tahu ceritanya In Cold Blood, berarti bukan itu, teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman baca kalimat pertama kok bisa tahu, oh ternyata In Cold Blood itu ceritanya begini loh. Berarti memang niatnya si penulis itu menceritakan In Cold Blood seperti itu. Tapi Bravo bukan ya, karena nggak ada ceritanya di situ di kalimat pertama. Kalimat kedua, maksud saya yang Charlie menjelaskan alasan-alasannya Truman Capote untuk menulis In Cold Blood. Sama, ketika kita membaca kalimat pertama, itu nggak ada. Kita nggak tahu apa sih alasan Truman Capote menuliskan bukunya itu atau menulis bukunya itu. Charlie bukan ya. Kalau yang Delta mendeskripsikan cara Truman Capote meneliti buku-buku novel non-fiksinya itu. Sama, di kalimat pertama nggak ada. Berarti Delta bukan. Jawabannya Alpha. Kemudian yang kedua, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tone dari teks di atas? Nah, ketika kita membaca kalimat pertama tadi, teman-teman, tidak ada kita menemukan si penulis itu memasukkan emosinya.
Nah, maksudnya si penulis ini netral, hanya ingin memberitahu saja atau memberikan informasi, memberikan pengetahuan saja terhadap pembacanya. Artinya dia netral. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, deskriptif. Ya. Kalau yang nomor 3, teks ini kemungkinan akan diminta untuk dibaca atau ditugaskan untuk dibaca di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini. Nah, yang alpha criminal law. Sebentar, kita cek ya, teman-teman. Tadi ada kata novel non-fiksi. Sebenarnya dari sini sudah ketemu sih. Novel non-fiksi itu kalau kita cek di pilihan ABC dia ada kata novel, ya udah berarti itu. Apalagi ada kata type of writing, jenis karya tulis. Ada juga author, penulis, dan sebagainya ya. Di situ berarti fix ini ngomongin tentang pernovelan. Jadi jawabannya adalah yang Charlie ya, modern American novels. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu tentang jenis soal ini. Silahkan, teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, kita coba ke latihan soal buat teman-teman. Sama, jangan takut salah. Di sini ada 3 soal. Saya timer pakai HP ya, teman-teman. 3 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 3 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Baik, ada jawaban Bravo, Bravo Alpha, Bravo Delta Alpha. Mari kita cek, teman-teman. Seperti biasa, dibaca soalnya dulu kalau di reading. Nomor 4 berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuan si penulis di teks ini? Nah, tujuan si penulis, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, hingga sekarang pengakuan-pengakuan yang didapat dari terduga gitu ya,
atau apa ya, terdakwa gitu ya, di suatu keadaan hipnotis atau terhipnotis, itu belum diakui sebagai barang bukti atau oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Atau kalau dikalimatkan ya, pengakuan yang didapat dari orang yang dihipnotis itu nggak bisa dianggap sebagai barang bukti di pengadilan Amerika Serikat, seperti itu. Paragraf kedua, sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis itu dibawa langsung ke pengadilan tinggi Amerika Serikat. Nah, intinya ngomongin tentang itu tadi ya, teman-teman. Gimana sih kalau misalnya orang itu mengaku tapi dihipnotis, kalau di pengadilan itu bagaimana? Seperti itu. Kita cek. Yang alfa menjelaskan detail-detail dari suatu kasus pengadilan tertentu. Nggak ada kasus sama sekali ya, teman-teman. Mungkin di paragraf kedua iya, tapi itu buat ide pendukung, supporting idea seperti itu. Oke. Tapi alfa bukan, karena intinya bukan kasusnya, tapi lebih ke status sesuatu. Seperti itu. Kalau yang bravo untuk mendemonstrasikan kenapa pengakuan yang didapat di bawah pengaruh hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Hati-hati teman-teman. Ada dua alasan yang nggak bisa, Bravo ini nggak bisa ya. Kalau kita pilih yang Bravo, itu nggak ada di kalimat pertama di setiap paragraf yang menyatakan kalau pengakuan yang didapat dari hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Itu nggak ada. Di kalimat pertama kalimat pertama di setiap paragraf tadi menyatakan hanya kalau pengakuan yang didapat secara hipnotis itu tidak bisa dipakai sebagai barang bukti. Nah, masalah dia reliable atau tidak kita nggak tahu ya eh, di kalimat pertama di setiap paragraf. Memang di kalimat kedua paragraf satu itu ada, teman-teman. Jadi para ahli penelitian atau para ahli di bidang hipnotis itu menganggap kalau pengakuan itu pengakuan-pengakuan seperti itu atau yang dihipnotis itu sama sekali tidak bisa dipercaya. Ya, tapi teks ini bukan ngomongin tentang pengakuan yang dapat dihipnotis ya, teman-teman, tapi lebih di pengadilan, seperti dalam ranah pengadilan, seperti itu. Nah, Bravo bukan. Kalau yang Charlie untuk mengklarifikasi peran dari pengadilan tinggi. Nah, ini aja udah salah dari sini ya. Di teks ini bukan menceritakan peran pengadilan tinggi, tapi semua pengadilan, teman-teman. Ya, apa namanya? Kalau misalkan ada pengakuan yang didapat dari hipnotis, jangan dianggap sebagai barang bukti. Kalau di Amerika Serikat seperti itu. Charlie bukan ya. Kalau yang Delta untuk menjelaskan status hukum dari pengakuan-pengakuan yang didapat secara hipnotis. Ketemu jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Ya kan? Karena tadi memang disebutkan di dalam pengadilan di Amerika Serikat eh, pengakuan yang didapat secara hipnotis itu belum bisa dianggap sebagai barang bukti. Entah itu benar atau salah, kita nggak tahu, ya. Nah, kalau nomor 5, tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai di kalimat pertama di setiap paragraf kita tidak menemukan si penulis menyebutkan perasaannya, ya kan? Berarti dia hanya ingin memberikan informasi saja, teman-teman. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Alright. Kemudian nomor 6, teks ini kemungkinan akan diminta untuk dibaca di mata kuliah yang manakah di bawah ini. Tadi vocab-vocab yang dipakai ada kata defendants, pengakuan. Ada juga defendants itu terduga atau terdakwa, confessions, pengakuan. Ada juga tadi ada evidence, barang bukti, courts, pengadilan di Amerika Serikat. Berarti ini ngomongin tentang hukum. Ya, maksudnya adalah bidangnya hukum. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, American law. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ya ke soal terakhir untuk jenis soal ini. Silahkan teman-teman. 3 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 3 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa, 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 Charlie Alfa Bravo, Charlie Alfa Bravo. Mari kita cek ya. Nomor 7 pertanyaannya adalah, tujuan utama si penulis di teks ini adalah untuk kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, right? Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi itu semakin mengkhawatirkan. Paragraf kedua, sebagian besar penggundulan hutan sedang terjadi di hutan-hutan tropis di negara-negara berkembang yang didasari oleh kebutuhan negara-negara berkembang untuk meningkatnya lahan agriculture dan keinginan dari beberapa negara maju untuk mengimpor kayu dan produk-produk kayu. Nah, intinya ngomongin tentang penggundulan hutan ya, teman-teman. Dan kita cek ABCD yang alfa, mengsitasi atau mengutip gitu ya, mengutip statistik mengenai suatu perkembangan atau kemajuan. Nah, dari sini sudah salah, teman-teman. Bedakan deforestation dengan reforestation. Deforestation itu penggundulan hutan, sedangkan reforestation itu penghijauan kembali, ya. Nah, alfa nggak bisa karena penggundulan hutan itu negatif, sedangkan yang alfa disebutnya suatu improvement atau kemajuan, bukan ya? Kalau yang Bravo menjelaskan di mana penggundulan hutan itu sedang terjadi. Kalau kita pilih yang Bravo itu hanya paragraf ke mana, teman-teman? Yang kedua ya, karena tempatnya itu disebutkan di paragraf 2 saja. Paragraf 1 itu bukan membahas tempatnya. Oke, Bravo nggak bisa karena ada informasi yang dihilangkan. Kalau yang Charlie membuat pembacanya itu mengetahui atau sadar akan adanya suatu masalah di dunia ini yang semakin parah. Ketemu, teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Ya. Kalau yang Delta menyalahkan negara-negara berkembang atas penggundulan hutan. Nah, jelas-jelas tadi yang disalahkan bukan cuma negara berkembang ya, negara maju juga disalahkan karena dia ingin mengimpor kayu atau produk-produk kayu. Nah, berarti Delta juga bukan. Jawabannya Charlie, teman-teman. Kemudian nomor 8, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tone dari teks di atas? Di kalimat pertama paragraf 1, teman-teman menemukan si penulis itu menyatakan perasaannya. Dia bilang kalau tingkat di mana penggundulan hutan itu sedang terjadi di dunia ini, itu semakin mengkhawatirkan. Berarti si penulis ini khawatir, teman-teman. Ya, jadi jawabannya adalah yang alfa. Kemudian nomor 9, nah nomor 9 ini trust me guys, you will not find jebakan seperti ini di ITS ya. Jadi di situ soalnya berbunyi, teks ini kemungkinan akan diminta untuk dibaca di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini. Oke. Nah, tadi ini ngomongin tentang deforestation, intinya tentang hutan lah. Itu adalah fitur alam atau bumi. Contohnya hutan, danau, laut, palung misalnya, atau misalnya gunung, pegunungan, dan sebagainya. Itu ada sungai, itu adalah fitur dari bumi. Yang mana itu dibahas di mata pelajaran yang namanya geografi atau yang Bravo. Ya kan? Nah, cuman yang alfa itu juga ada kadang menyambung dengan yang alfa geologi itu ngomongin batuan sama tanah, teman-teman. Nah, penggundulan hutan itu juga bisa nanti hubungannya ke geologi sama geologi, maksudnya saya gitu ya. Maksudnya ada hubungan juga sama yang alfa. Nah, kata teman saya memang kalau di TOEFL ITS itu seperti ini nggak pernah. Saya juga belum pernah menemukan jebakan seperti ini, teman-teman. Tapi kalau diprediksi, who knows? Nah, buktinya di kunci jawaban itu jawabannya adalah Bravo, seperti itu. Nah, ini kunci jawaban dari latihan 13 ya, atau exercise 13, teman-teman. Placid itu datar, Mas. Placid itu kayak tidak merasakan apa-apa. Atau tidak, apa ya, ya kayak mati rasa gitu. Datar intinya gitu, kayak nggak tertarik. Mirip kayak yang Bravo, disinterested, nggak tertarik. Sama kayak plain, plain itu juga datar. Kalau misalkan dia placid, harusnya nggak perlu dibahas gitu ya. Maksudnya dia nggak bikin teks ini, namanya aja biasa-biasa aja. Dia menulis teks ini karena dia ada yang membuat dia khawatir tadi. Dia di awal menyebutkan ada kata alarming seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman, before we dismiss the class. Intinya adalah, jadi core of the core dari meeting hari ini, beberapa soal reading itu cara mengerjakannya cukup teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, lebih tepatnya, kalau teman-teman menemukan soal yang menanyakan garis besar mengenai teks, contohnya main idea, idea organization, atau tone, purpose, ataupun course mengenai teks. Intinya bukan topik yang ada di dalam teks, ya, tapi ngomongin keseluruhan mengenai teks.
seperti itu. Nah, itu teman-teman gunakan cara ini. Nah, untuk informasi kecil-kecil yang ada di dalam teks mengenai misalkan menanyakan tentang negara maju atau menanyakan tentang, apa yang terjadi di tengah-tengah tahun 1980-an, berarti itu detail atau informasi spesifik, informasi khusus, itu kita bahas besok. Ada cara sendiri teman-teman untuk mengerjakan, ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya, teman-teman. Thank you so much for today. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a great day, guys. See you next time.